tanggal 8 Januari tahun 2008, saya sudah dialog sama 20 pastor dari Amerika. Dialognya mau dari pagi sampai pagi, cukup 45 menit selesai. Kenapa? Saya suruh tunjukkan ayatnya perintah beragama Kristen, mereka nggak bisa nunjukkan. Karena tidak ada di dalam Alkitab, Allah maupun Yesus tidak pernah nyebut Kristen tuh, nyebut saja nggak pernah, nyebut nggak pernah. Apalagi memerintahkan, apalagi mengajarkan. Ibu Ustazah Dewi Purnamawati mengatakan bahwa beliau pernah tanggal 8 Januari 2008 berdialog dengan 20 pastor dari Amerika Serikat. Rencananya dialog itu akan dirancang dari pagi sampai pagi. Ternyata hanya 45 menit sudah selesai. Dengan beliau mengajukan sebuah pertanyaan kepada 20 pastor. Ini urusannya Ibu Ustazah Dewi Purnamawati, kebenarannya biarlah beliau yang bertanggungjawabkan. Saya tidak bisa mengkritik apakah ini benar atau tidak, karena tidak ada buktinya yang dilampirkan ketika beliau ceramah. Hanya pernyataan yang beliau ungkapkan, masalah kebenarannya saya tidak tahu. Tapi yang jelas, menurut beliau, bahwa pertanyaan atau tantangan yang diajukan oleh Ustazah Dewi Purnamawati kepada 20 pastor dari Amerika, yang mana hanya 45 menit sudah selesai, tunjukkan ayat yang mengatakan perintah beragama Kristen. Beliau menyimpulkan tidak ada ayat dalam Alkitab yang menunjukkan perintah supaya beragama Kristen. Bahkan Allah dan Yesus pun tidak pernah menyebut Kristen. Apalagi memerintahkan beragama Kristen atau mengajarkan ajaran-ajaran Kristen. Tidak ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menegaskan dan memberikan jawaban tentang tantangan seperti ini kepada 20 pastor dari Amerika Serikat. Kalau itu benar, sebetulnya sangat mudah. Bukan bermaksud untuk merendahkan. Ini pertanyaan yang sangat mudah. Dan saya katakan pertanyaan ini salah sasaran. Kenapa? Saya kasih tahu. Kristen dalam konteks keindonesiaan adalah sebuah agama. Tapi perlu saya tegaskan kepada kita saat ini. Kristen bukan sekedar agama. Memang Kristen adalah agama. Makanya ada sebutan agama Kristen. Apa sih sebetulnya agama itu? Saya coba menggali saudaraku. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak. Gama, kacau. Agama, tidak kacau. Agama itu bisa didefinisikan secara umum. Suatu usaha atau peraturan yang bertujuan untuk mencapai kehidupan manusia ke arah tujuan tertentu. Jadi di sini adanya upaya manusia untuk mencapai Allah. Sehingga hidup menjadi tidak kacau, tertib, tertata dengan baik. Saudara, kekristenan bukan sedangkan semiskin agama. Sekalipun Kristen adalah salah satu agama resmi yang diakui oleh perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekristenan itu berbicara tentang kehidupan. Kristen bukan sekedar agama. Tapi Kristen adalah pilihan hidup, neraka atau surga. Apa argumentasinya? Jadi bukan fokus kepada pertanyaan di mana diajarkan beragama Kristen, di mana disebut beragama Kristen, di mana Yesus memerintahkan, bahkan Allah memerintahkan agama Kristen. Bukan itu yang mau dijawab, tapi yang mau dijawab adalah apakah maksud dan tujuan Yesus datang ke tengah-tengah dunia
Yesus tidak pernah bermaksud untuk mendirikan agama. Ini yang tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh Ustazah Dewi Purnamawati. Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk mendirikan kerajaan. Kerajaan yang dimaksud pun bukan kerajaan dunia. Dan inilah yang menjadi gagal paham dari murid-murid sebelum pencurahan Roh Kudus. Waktu itu Israel dijajah oleh pemerintahan Romawi. Bahkan sampai detik-detik Yesus mau naik ke surga, murid-murid bertanya, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan Israel? Artinya membebaskan Israel dari penjajahan perbudakan Romawi saat itu. Yesus menjawabnya, engkau tidak perlu mengetahui saat dan waktunya. Tetapi aku berkata kepadamu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kerajaan yang dipikirkan oleh para murid sebelum peristiwa pencurahan Roh Kudus, sebelum peristiwa Pentakosta, masih kerajaan dunia. Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk mendirikan kerajaan Allah. Bagaimana Allah memerintah dalam hidup manusia. Dan yang dikatakan serta diajarkan oleh Yesus adalah, aku akan mendirikan jemaatku, gerejaku. Gereja yang dimaksud di situ bukan gedung, bukan bangunan. Sekalipun saat ini perlu gedung dan bangunan, tempat untuk berkumpul orang-orang percaya. Makanya ada suatu pujian, gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya, bukalah pintunya, dia di dalamnya, gereja adalah orangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Yesus datang untuk mendirikan kerajaan rohani, kerajaan surgawi. Dan nanti puncak dari kerajaan itu adalah hidup bersama dengan Kristus dalam kerajaan surga yang kekal. Itu sebabnya para murid dan Yesus sendiri pun bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Dan bukan hanya itu, Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Bukan membawa agama Kristen, karena dia beragama Kristen, karena dia berkata kamu harus nanti menjadi agama Kristen. Bukan itu tujuannya. Yesus datang ke tengah-tengah dunia karena Yesus tahu, Bapa di surga tahu manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Maka dia mengutus Sang Firman nuzul turun menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dia rela mati di kayu salib untuk menjadi jalan keselamatan bagi orang-orang berdosa yang terbuka hatinya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu intinya. Jadi pertanyaan bodoh ketika dikatakan, mana ayat yang mengatakan kalian harus beragama Kristen? Yesus menyebut Kristen. Allah dan Yesus mengajarkan, memerintahkan beragama Kristen. Bukan itu intinya. Intinya adalah manusia berdosa berupaya menggapai Allah, berupaya menggapai surga. Tidak mungkin. Karena apa? Karena kesalehan manusia adalah seperti kain kotor di mata Tuhan. Tidak ada standar yang bisa memenuhi seluruh perbuatan baik atau kebaikan manusia yang memenuhi standar di mata Tuhan. Supaya bisa dipandang oleh Allah yang disapa oleh orang Kristen sebagai Bapa, hanyalah Yesus Kristus. Makanya Allah Bapa mengutus anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, berkaitan dengan sebutan Kristen. Sebutan Kristen itu dimunculkan sebagai bentuk ejekan kepada para pengikut jalan Tuhan yang akhirnya pertama kali dalam Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-26 dikatakan disebut sebagai Kristen. Itu julukan dari orang-orang yang suka mengejek, tidak suka dengan kekristenan. Hai Kristen, hai pengikut Kristus, kira-kira begitu maksudnya. Dan sekalipun itu berupa ejekan pada awalnya yang dikenakan, ditujukan kepada orang-orang Kristen, ya memang itu sudah menjadi karakter orang-orang Kristen. Apa itu? Suka dihina, direndahkan, tapi justru
Kristen artinya pengikut Kristus. Menjadi sebuah kehormatan, sebuah kemuliaan karena menjadi murid Kristus. Di dalamnya bukan sekedar kita menjadi pengikut Kristus, tapi kita juga penikmat sorga yang adalah milik Kristus itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beliau mengatakan hati-hati, semua agama sama-sama baik, sama-sama benar, sama-sama masuk surga. Beliau mengatakan ini penyesatan. Kalau saya sendiri mengatakan, ya agama itu pada umumnya, ia mengajarkan kebaikan. Bagaimana kita baik kepada sesama, kepada lingkungan, bahkan juga kita ya menyembah Allah sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Tapi kekristenan bukan sekedar agama. Kekristenan adalah pilihan hidup, di mana di masa hidup ini menentukan kita kelak di keabadian, apakah di surga dan di neraka. Dan jalan ke surga itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Karena firman Tuhan itu juga menceritakan tentang sang kebenaran atau firman yang hidup.